Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada mata kuliah pengantar pengembangan aplikasi permainan. Pada pertemuan 5.4 ini, kita akan menambahkan fitur baru, yaitu penambahan difficulty atau level kesulitan pada game yang sudah kita buat. Selain itu, kita akan memberikan juga halaman judul ya atau title text, kemudian menu button pada game kita, yaitu nanti kita bisa memilih yaitu easy, medium, atau hard pada game kita. Selain itu juga nanti ada judul gamenya ya, walaupun sederhana tapi nggak masalah. Oke, langsung aja. Jadi yang paling pertama kita buat adalah kita akan membuat title-nya. Jadi kita akan menggunakan si Game Over Text sebagai template-nya. Kita duplicate aja Game Over Text. Di sini saya duplicate, kemudian saya munculin. Di sini kita ganti dia jadi title text. Oke. Kemudian di sini saya rubah tulisannya jadi box ninja gitu ya, atau clicky ninja. Saya kasih sebenarnya nama gamenya bebas. Kemudian di sini mungkin saya kasih warna yang berbeda, mungkin warna biru boleh. Oke. Kemudian di sini mungkin ukuran fontnya saya kecilin lah sekitar 60, yang gede amat. Oke. Nah, kemudian di sini saya akan buat button 3 button ya. Di sini saya akan menggunakan template dari restart button. Jadi saya duplicate aja langsung. Duplicate restart buttonnya, kemudian saya nyalain, saya activate. Kemudian saya rubah ukurannya. Kita akan buat jadi 3 ya. Jadi nanti ada 3 difficulty. Teksnya mungkin saya kecilin biar enggak terlalu gede, sekitar 12 lah ya. Oke. Kemudian ini untuk button pertama, ini namanya easy button. Kemudian teksnya juga saya rubah jadi easy. Kemudian ukuran buttonnya mungkin kita buat sekitar 80 ya, 80 cukup ya. Kemudian kita duplicate easy, yang ini jadikan medium button. Mungkin biar nggak salah, di easy button saya di bagian on click saya klik minus untuk menghilangkan metode game manager restart.game-nya, sama halnya juga di medium button tadi ya. Kemudian teks untuk medium button adalah medium ya. Tadi easy buttonnya saya bawa ke kiri sekitar minus 120 ya, itu. Kemudian yang terakhir medium button saya duplicate lagi, ini saya jadiin hard button. Oke. Hard button teksnya juga saya rubah menjadi hard. Sorry, bukan teksnya, hard buttonnya. Ini saya kasih juga pose 120. Oke, jadi ada easy, medium, dan hard. Jadi kita punya 3 tingkat kesulitan game yang akan kita implementasikan sekarang. Oke, pastikan teman-teman semua sudah ngehapus metode yang ada di on click ya, karena kita nggak butuh untuk kerja restart. Langsung aja kita sekarang buat suatu script namanya script dengan nama difficulty button ya. Jadi script ini kita pasang di ketiga button ini. Oke, langsung aja. Di sini sama halnya, button pun juga merupakan suatu objek yang bisa memiliki komponen. Jadi drag-drop aja langsung scriptnya ke dalam sini, ke inspector, atau langsung ke setiap button.
pastikan difficulty button script adalah komponen dari easy button, medium button, dan juga hard button. Jadi semuanya sudah memiliki script yang sama. Oke, langsung aja buka scriptnya, difficulty button. Sekarang kita akan mengakses library using Unity Engine.ui ya, karena button merupakan bagian dari library UI. Jadi kita harus deklarasikan di atas seperti ini agar kita bisa akses kelas-kelasnya pada script ini. Jadi langsung aja private button. Jadi kita deklarasikan secara private karena kita menginisiasinya juga secara script ya, nggak via inspector, karena di sini buttonnya masing-masing ya. Langsung aja button adalah komponen dari button sendiri ya. Karena ingat, difficulty button ini merupakan komponen dari masing-masing button yang sudah kita buat tadi ketiganya. Oke, langsung aja kita akan buat suatu metode dengan nama void set difficulty ya, untuk menentukan kesulitan gamenya. Langsung aja kita di sini kasih metode dummy dulu ya. Jadi pada saat set difficulty dipanggil, kita ingin debug.log ya, game object name ditambah was clicked ya. Kita ingin mengecek button mana yang diklik pada saat method set difficulty dipanggil ya. Kemudian kita akan menambahkan suatu metode dengan nama listener ya. Listener ini fungsinya adalah untuk istilahnya ya, sesuai namanya listener ya, pendengar. Jadi istilahnya pada saat suatu perintah dijalankan atau metode dijalankan, maka metode add listener ini akan mengeksekusi metodenya sendiri. Jadi di sini istilahnya pada saat suatu button diklik gitu ya, di sini button on click, maka kita membuat suatu listener, yaitu dia akan ngeset difficulty-nya ya, set difficulty. Oke, sorry. Nah, jadi add listener ini adalah apabila button itu diklik, maka dia akan memanggil metode set difficulty. Oke, ini memang suatu metode yang ada di button ya. Sebenarnya nggak hanya button, kita bisa menggunakan add listener ini sebagai istilahnya eksekutor tambahan gitu ya kalau mau dibilang ya. Namun di sini kita jalanin dulu aja. Kalau teman-teman ingin lebih belajar lebih detail lagi tentang add listener, silahkan bisa via Unity documentation atau bisa via di YouTube banyak ya tutorial tentang add listener, silahkan dipelajari. Oke, langsung aja kalau mau dicoba ya. Intinya sekarang kalau kita ngeklik buttonnya, maka akan muncul debug.log untuk masing-masing nama button. Kita coba klik play, cek di console. Oke, easy button was click, medium button was click, hard button was click. Jadi intinya sekarang setiap button sudah bisa kita gunakan. Cuma di sini kalian bisa lihat karena gamenya sendiri masih berjalan di depan ya, maka sekarang dia numpuk banget untuk UI-nya. Oke, sekarang kita akan membuat button-button ini hanya muncul pada saat awal game aja ya. Oke, kita ingin si button ini juga memulai gamenya. Jadi gamenya itu nggak jalan secara otomatis ya. Jadi gamenya hanya berjalan pada saat kita ngeklik salah satu button di sini. Langsung aja kita akan buat start game, suatu metode untuk nge-start gamenya. Oleh karena itu kita akan menggunakan game manager script ya. Jadi buat metode baru dengan nama public void start game.
Oke, di sini kita akan merubah si is game active ini menjadi true ya, bukan via start lagi. Jadi start ini kita kosongin semua ya. Kemudian semua hal ini kita pindah ke metode start game ya. Jadi kita nggak pakai metode start atau update, kita menggunakan suatu metode baru, public void start game. Jadi start game ini akan dipanggil pada saat button diklik ya. Nah, oleh karena itu di sini kan metode start game-nya ada, tapi difficulty button di sini metode start game ada di game manager ya, tapi ingat bahwa button hanya memiliki komponen script difficulty button. Ya, untuk mengakses start game ini kita perlu mendeklarasikan kelas game manager pada kelas difficulty button. Oleh karena itu di sini kita buat suatu variabel baru bertipe data kelas game manager. Ini private game manager sama halnya yang kita lakukan di target.cs ya. Oke, kita nggak usah bingung tentang variabel yang sama namanya ya, karena ini adalah variabel lokal ya, bukan global. Jadi di sini dia sama, namanya sama-sama game manager, tapi karena private dia nggak ada masalah dengan hal ini. Oke, langsung aja di start kita tambahkan inisialisasinya game manager equal to game object dot find game manager, sama halnya yang script di target.cs ya, get component game manager. Oke, mungkin ada yang menanyain kenapa nggak sekalian aja script ini dibuat di target.cs biar nggak dua kali mendeklarasikan game manajernya pada kelas yang berbeda. Nah, kita harus tahu, atau istilahnya kita harus paham, suatu kelas harus memiliki fungsionalitasnya masing-masing. Jangan sampai istilahnya ada redundansi ya, istilahnya ada kelas yang memiliki fungsi yang terlalu banyak gitu ya, istilahnya di difficulty button sama fungsinya dengan yang ada di script target gitu. Hal ini akan membuat kebingungan ya, istilahnya nanti misalnya kalian kerja sama gitu di suatu project pembuatan game, nggak harus game sih sebenarnya, mau project aplikasi apapun, kalau kelasnya metodenya tak campur-campur maka akan kebingungan dalam proses pengembangan selanjutnya. Oleh karena itu kita harus usahakan script yang kita buat itu serapi mungkin ya. Usahakan setiap metode atau setiap kelas itu memiliki fungsinya masing-masing, jangan sampai kebingungan ya. Istilahnya di sini object oriented programming kan memang tujuannya seperti itu ya. Jadi biar setiap script atau setiap objek itu modular, masing-masing memiliki fungsinya yang berbeda yang dapat diakses oleh kelas-kelas yang berbeda. Kebetulan game manager ini memang fungsinya sebagai yang memanage semuanya ya dari dalam game kita. Oleh karena itu nggak apa-apa dia dapat diakses oleh kelas-kelas yang lain, nggak masalah. Oke, selanjutnya di sini setelah kita deklarasikan dia dan setelah kita inisialisasikan dia juga game manajernya, maka kita ingin set difficulty ini juga dapat nge-start gamenya. Jadi langsung aja game manager dot start game. Ya, kita ingin memanggil metode start game pada saat buttonnya diklik. Mau button manapun diklik kita akan nge-start gamenya ya. Kita belum melemparkan parameter apapun untuk membuat difficulty-nya berubah. Jadi kalau saya klik play sekarang, ya saya klik play, sebentar. Pada saat saya sebentar ada error. Di sini kita belum menginisialisasi game manajernya ya. Oke, game manajernya nggak pakai spasi. Ya ini salah, typo. Save. Sekarang kalau saya klik play, kemudian saya klik salah satu button mau easy, medium ataupun hard, maka gamenya akan start. Namun di sini si UI-nya belum hilang ya. Oleh karena itu kita akan ngebuat si title screen-nya hilang. Simple aja sih sebenarnya.
kita langsung aja buat suatu ini ya, pengelompokan aja biar simple. Title text dan setiap button ini kita jadiin suatu grup ya. Untuk membuat grup kita bisa menggunakan bantuan dari empty object juga. Saya klik kanan di canvas, kemudian saya create empty ya, kemudian saya kasih nama empty ini sebagai title screen. Title screen, kemudian langsung aja title text, easy button, medium button, hard button saya masukkan ke dalam title screen. Jadi simpelnya sekarang saya cukup hide title screen untuk menghilangkan title-nya. Dengan menggunakan ini langsung aja kita deklarasikan variabel baru di game manager, yaitu public game object title screen di game manager ya. Kemudian kita inisialisasi dia via inspector di game manager. Di situ ada title screen, kita masukkan title screen ke situ ya. Kita ingin title screen menghilang pada saat gamenya start. Oleh karena itu di sini langsung aja title screen game object set active false ya, pada saat start game dimulai. Jadi sekarang saya klik play, klik easy, medium atau hard, gamenya mulai. Seperti itu. Skornya minus banyak ya. Dan sekarang kalau jatuh biarin, game over, restart. Mau mulai lagi, pilih yang mana. Oke, kira-kira seperti itu untuk bagian ini. Sekarang kita lanjut ya. Nah, di sini kan setiap button easy, medium ataupun hard tidak memberikan tingkat kesulitan apapun. Oleh karena itu, sekarang kita akan membuat suatu parameter ya, di mana kita ingin melemparkan suatu parameter pada saat easy, dia melemparkan angka 1, medium melemparkan angka 2, hard melemparkan angka 3, yang akan menjadi pengali untuk spawn rate-nya. Jadi, kalau semakin sulit, dia akan semakin banyak nge-spawn box ataupun objek-objek di dalam gamenya. Oke? Nah, hal ini bisa kita implementasikan dengan cara menambahkan script tambahan ya. Jadi di sini kita buat suatu variabel dengan nama public integer difficulty. Nah, fungsinya adalah difficulty ini melempar nilai-nilai tadi ya. Easy 1, medium 2, hard 3. Nah, langsung aja di set difficulty pun kita akan lempar nilai-nilai tadi ya. Nah, ini karena dia public ya, karena public kita harus inisialisasi di selector ya. Jadi sekarang public integer difficulty, lihat untuk easy, di easy kita kasih difficulty-nya 1, di medium kita kasih difficulty-nya 2, di hard kita kasih difficulty-nya 3. Oke. Nah, sekarang kita akan melempar nilai-nilai ini sebagai suatu parameter tambahan ya di method set difficulty. Kita mungkin nggak perlu debug.log lagi ya. Game manager .start game, kita akan melemparkan parameter difficulty ya. Nah, di sini bakal error ya, karena istilahnya si start game nggak menerima parameter. Kenapa dilempar parameter? Oleh karena itu kita perlu ke game manager start game-nya. Di sini kita tambahkan parameter yang menerima integer difficulty ya. Kemudian spawn rate-nya ya, kita kan punya spawn rate ya. Sebentar. Oke, di sini kita punya spawn rate 1.0f ya. Jadi istilahnya spawn rate ini akan kita percepat ya. Cara mempercepatnya adalah dengan membagi nilainya. Jadi kalau kita bagi dia dengan 1 kan spawn rate-nya 1 ya, normal. Kalau kita bagi dengan 2 dia jadi spawn rate-nya jadi 0,5. Kalau kita bagi dengan 3 dia jadi 0,33. Jadi semakin jeda antar spawn-nya itu jadi semakin pendek, dan maka semakin banyak objek yang terlempar ke atas, dan gamenya pun
secara otomatis akan menjadi semakin sulit. Dan itu di sini simpel aja, langsung aja kita tambahkan spawn rate equal slash equal ya difficulty. Jadi spawn rate-nya akan dibagi dengan parameter difficulty yang dilempar ke dalam gamenya. Oke, sekarang kalau kita play gamenya, ya, kalau easy seperti biasa ya, nah kan cuma 1 detik per objek spawn, terus sulit, sehingga jatuh dari game over. Oke, kemudian saya restart. Sekarang coba medium. Ini setiap 1 detik 2 objek yang jatuh, dia jadi semakin sulit diklik. Oke, yang terakhir kalau hard, semakin banyak objek yang kelempar dan kita akan semakin kesulitan untuk main gamenya. Oke, seperti itu. Jadi sekarang game kita sudah lengkap ya. Jadi istilahnya sudah playable, sudah ada title screen, dan juga sudah ada end screen. Jadi game kita benar-benar sebenarnya udah bisa playable ya. Kita bisa main ini. Nah, cuma di sini nggak ada audionya ya. Kalau teman-teman ingin menambahkan audio, silahkan biar menambah experience gamenya. Saya restart, main yang hard. Skor saya kira-kira paling tinggi berapa? Oh, banyak banget bom kelempar. Nah, kadang-kadang ngebug di situ ya. Jadi karena spawn point objeknya itu udah di bawah sini, jadi yang jatuh ke atas akan nabrak yang bawah. Mungkin bisa teman-teman perbaiki kira-kira gimana biar gamenya lebih jangan sampai tabrak-tabrakan antara satu objek dengan objek yang lain ya, biar jadi lebih playable. Jadi tadi kan objeknya nggak kelihatan, tiba-tiba udah jatuh ke bawah sehingga jadi game over. Nah, oke, jadi untuk pertemuan 5 ini, pertemuan 54 kita sudah pelajari tentang add listener sedikit. Kemudian juga sudah belajar tentang passing parameter between script. Kita melemparkan parameter ke suatu metode di script yang berbeda ya. Kemudian kita sudah belajar tentang divide atau membagi sama dengan ya, operator itu. Kemudian juga kita sudah nge-grouping menggunakan empty object ya. Jadi child object dari empty object title screen. Ini akan sangat membantu kita apabila istilahnya setiap objek itu memiliki fungsi yang sama. Oke, atau memiliki fitur yang sama ya. Misalnya di sini sama-sama title screen. Kayak gitu. Oke, demikian untuk pertemuan 5 kita sudah membuat suatu game yang playable ya. Jadi ada skornya, ada level difficulty-nya. Kemudian mungkin di sini mekanismenya memang masih sedikit bisa diperbaiki ya. Mungkin silakan kalau teman-teman mau lebih kreatif tentang pembuatan gamenya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.